Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Kita boleh bersama-sama dapat beribadah sekalipun kita di rumah masing-masing. Saya percaya ketika kita merindukan hadirat Tuhan, sama-sama kita akan merasakan hadirat Tuhan pada kesempatan hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami persiapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang mulia, kami rindukan hadirat-Mu dimanapun kami saat ini berada. Biarlah hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami pertaruhkan ibadah kami dari awal sampai di penghujungnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang layak kita sembah. Pencipta segalanya. Bagimu pujian kami Tuhan. Haleluya. Kados, kados. Haleluya. Kados, kados, kados. Kados, kados, kados. Adonai Elohim Tsebaot. Adonai Elohim Tsebaot. Holy, 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 holy.
Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Kami datang menyembah kepadamu. Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Dan bagimu pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita datang pada Tuhan pada kesempatan hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Dia adalah Raja segala raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama-sama kita pada kesempatan hari ini memuji Tuhan. Dia Allah yang sungguh mempesona. Dia yang menghapuskan segala ragu kita. Dia Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan cintamu, kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kami lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu bersama-Mu seumur hidup kami di dalam hadirat-Mu untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
mungkin mengerti isi hati ini. Bawaku Bapa mendekat padamu, oh Yesusku, oh Tuhanku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Untuk mengerti tentang-Mu, untuk mengenal rencana-Mu, bawalah aku dekat kepadamu. Mas sekali lagi katakan, bawaku Bapa mendekat kepadamu. Bawaku Bapa mendekat padamu, oh Yesusku, oh Tuhanku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, memuji-Mu,
pakailah jadi alatmu, nyatakan kebenaranmu, itu yang ku rindu di hidupku. Oh, nyatakan kebenaranmu, semakin dekat kepadamu ya Allahku. Bawa kami mengenalmu, bawa kami lebih dekat dalam hadirat kita. Bawa kami lebih dan lebih dalam lagi, selalu bersamamu di sepanjang hidup kami Tuhan, selalu bersamamu memuji penyembah anugerah-Mu Tuhan, pakailah kami Bapa dalam kehidupan kami ini Bapa, menyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan bagi kita semuanya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama tundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhan yang berkuasa atas kami dan segala pengacau-pengacau, kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak itu dalam nama Yesus Kristus. Enyah Engkau dari hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami ketika firman Tuhan diperdengarkan. Ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Kepada-Mu kami serahkan kehidupan kami, dan tolong hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami inspirasi ya Tuhan untuk menyerap firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim 6 mulai ayat 11 sampai ayat ke-15. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Bapak Ibu juga baca di tempat kediaman Bapak Ibu masing-masing dengan seksama, supaya kita dapat akan pesan firman Tuhan ini. Gideon diangkat menjadi hakim. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian: Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami?
Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah Bapak Ibu, sekilas kita akan lihat dulu apa sebenarnya yang menjadi latar belakang ceritanya ini sehingga malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Gideon. Nah sebelumnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal 4 sampai pasal 5, dan saya akan mengambil satu ayat saja di dalam pasal 5 itu Bapak Ibu. Kita melihat di sana, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Nah keamanan negeri itu, negeri Israel itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikaruniakan Tuhan ketika mereka berhasil mengalahkan orang Kanaan. Yang pada saat itu ada Deborah di sana dan Barak atas pertolongan seorang wanita yakni Yael istri Heber. Mereka memenangkan pertandingan peperangan itu karena Yael menancapkan patok kemah ke kepala perwira perangnya orang Kanaan itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, cenderung sekali ketika kita berada di zona yang nyaman, ketika keadaan aman-aman saja, kita seperti lupa, terkadang kita seperti mengabaikan hal-hal atau histori-histori yang pernah kita alami Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Begitu yang terjadi pada bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali Allah telah menyelamatkan kehidupan mereka dari penyerang-penyerang mereka, dari orang-orang yang sudah menguasai mereka, memperbudak mereka, menjajah mereka, dan Tuhan menolong mereka. Tetapi pada saat mereka dalam keadaan aman, nyaman demikian, mereka justru berkhianat lagi kepada Tuhan. Nah kalau kita lihat di dalam pasal 6 ayat 1 saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa itu menjadi jahat. Nah saudara, begini dikatakan di dalam ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah apa sebenarnya kejahatan di mata Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan yang dilakukan orang Israel? Mereka menjadi seperti berzina saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena menduakan Allah Israel, Allah mereka yang telah menolong mereka, mereka tinggalkan dan mereka menyembah Baal. Seperti yang disembah para nenek moyang mereka ketika mereka berada di
di perjalanan ketika keluar dari tanah Mesir itu juga mereka melakukan hal yang sama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini menjadi kejijikan bagi Tuhan Allah ya, sudah menjadi suatu hal yang lazim, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Allah kita. Ketika kejahatan terjadi di dalam pribadi mereka masing-masing di dalam bangsa itu, ya Tuhan memberikan konsekuensi kejahatan itu kepada mereka, dan mereka diserahkan kepada orang Midian. Nah, sehingga orang Midian berkuasa atas mereka selama 7 tahun. 7 tahun bukan waktu yang sedikit, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melewati 1 hari saja Bapak Ibu dalam keadaan susah, tertekan. Ini adalah sesuatu yang sangat membosankan bagi kita. Apalagi kita berada di dalam tekanan selama 7 tahun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan waktu yang sedikit itu 7 tahun itu. Nah, kita lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibat dari ketakutan itu pun mereka menjadi lemah, saudara. Mereka lemah. Mereka tidak berdaya. Asal mereka melihat orang Midian sudah datang, waktu mereka panen untuk mengambil hasil panen mereka, mereka lari ke gua-gua yang sudah mereka sediakan untuk tempat persembunyian mereka. Bapak Ibu bisa melihatnya itu di dalam ayat 2 sampai ke ayat 5. Orang Midian datang dan orang Amalek ketika mereka mulai panen, wah, orang Israel akan lari ke gua-gua itu bersembunyi, dan orang Midian dan orang Amalek itu banyak sekali jumlahnya dan mengambil semua apa yang mereka miliki. Kasihan Bapak Ibu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa memahami keadaan itu. Kita bisa memahami bagaimana keadaan hati mereka, bagaimana posisi psikologi anak-anak muda pada saat itu. Keadaan hati mereka tentu saja Bapak Ibu, ada yang merasakan tercekam karena takut luar biasa, ada juga yang merasakan mau membalas tapi nggak berdaya. Ya contohnya saja seperti Gideon ini. Nah, ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan, terlihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terpendam di hatinya, dan itu diungkapkannya kepada malaikat Tuhan. Ketika malaikat itu berkata kepadanya, Tuhan menyertai engkau. Tetapi Gideon justru menjawab, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, pertanyaan ini rupanya besar terselip di relung hati seorang pemuda ini, seorang Gideon. Nah, kalau kita lihat ketakutan yang luar biasa terselip juga di dalam pribadinya Gideon, dan dia juga ketika musim mengirik gandum, dia mengirik di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian supaya nggak ketahuan.
Ada ketakutan yang luar biasa, tetapi pertanyaan itu besar bagi dia. Mungkin saja kakek moyangnya ataupun orang tuanya pernah bercerita kepadanya bahwa Tuhan Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, para nenek moyang mereka dari tanah Mesir, sehingga dia tahu mengungkapkan ini kepada malaikat Tuhan. Jadi perlu kita mengetahui posisi hatinya Gideon selama malaikat Tuhan belum datang sebenarnya penuh dengan rintihan-rintihan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah menjadi kebiasaan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa rintihan-rintihan pada masa kesesakan itu biasanya itu rintihan yang disertai oleh kerendahan hati. Apalagi jika seseorang yang dalam kesesakan itu merintih kepada Tuhan. Nah, memang biasanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dalam kecaman, kalau kita dalam kesesakan, seperti nggak ada lagi kita melihat pertolongan dari mana kira-kira pertolongan yang akan datang sama aku. Nah, pada puncak penderitaan itu, ketika kita merintih kepada Tuhan, itu biasanya rintihan kita itu rintihan yang penuh dengan kerendahan hati. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kisah ini kita melihat ketika mereka di bawah tekanan orang Midian dan orang Amalek, akhirnya saking sakitnya tekanan itu Bapak Ibu, saking terancamnya kehidupan mereka dibuat orang Midian dan orang Amalek, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani akhir-akhir ini, apakah ketakutan-ketakutan yang kita alami di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari belakangan ini sama dengan ketakutan yang dialami bangsa Israel ketika itu? Nah, mungkin Bapak Ibu engkau ketakutan menjalani kehidupanmu hari-hari ini ke depan oleh karena engkau sudah berdosa. Demikian bangsa Israel Bapak Ibu. Mereka punya ketakutan tersendiri oleh karena mereka telah berdosa kepada Tuhan Allah yang telah menuntun mereka, nenek moyang mereka dari tanah Mesir keluar ke tanah Kanaan. Mereka tinggalkan Allah Israel itu. Mereka membangun mesbah-mesbah. Mereka membangun rumah-rumah Baal. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, mulai dari kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Jadi mereka membangun berhala. Berdosa mereka kepada Tuhan. Wajar kalau mereka punya rasa ketakutan tersendiri
Tuhan Allah itu. Nah, tetapi saran saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau karena dosa saudara mengalami ketakutan, saudara bisa berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berseru kepada Tuhan, kita merintih kepada Tuhan karena kita sudah menyadari dosa kita, dan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu pengampun. Tuhan mengampuni dosa kita. Hal ini Bapak Ibu kita bisa lihat Bapak Ibu ketika Tuhan mengatakan firman-Nya kepada Yesaya. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan Bapak Ibu, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, Tuhan Dia memutihkannya seperti domba. Mari kita baca Bapak Ibu. Begini katanya dalam firman Tuhan itu Bapak Ibu. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji dan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hal ini terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka meninggalkan Allah, mereka menyembah Baal, mereka mendirikan mezbah bagi Baal. Tetapi Tuhan Allah Israel mengampuni mereka. Tetapi selalu ada yang harus dikerjakan, yakni datang dan berseru kepada Tuhan. Nah, jika Bapak Ibu ketakutan oleh karena Bapak Ibu khawatir akan masa depan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi Tuhan Allah yang kita sembah itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas masa depan. Tuhan Allah kita itu, Tuhan Allah bangsa Israel itu, yang kita sembah itu, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Allah yang berkuasa atas masa depan dan masa lalu dan masa kini. Oleh sebab itu kita nggak perlu ragu kepadanya seperti Gideon. Terlihat memang keraguan Gideon ketika dia diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Keraguan itu Bapak Ibu terlihat di dalam ayat 37 sama 39. Gideon Bapak Ibu meminta tanda kalau benar-benar Allah akan menyerahkan orang Midian dan orang Amalek itu kepadanya. Dia mau pastikan bahwa Allah benar-benar menyertai dia. Nah, dia minta tanda Bapak Ibu dengan mengatakan, apabila bentangan bulu domba yang dia bentangkan itu hanya di atas guntingan bulu itu ada embun,
tetapi seluruh tanah yang di sekelilingnya itu kering, taulah dia. Enggak cukup Bapak Ibu sekali dikasih Tuhan tanda kepada dia. Dia masih seperti kurang pede. Benar enggak Tuhan ini mengampuni kami? Benar enggak Tuhan akan menyertai kami? Sebaik itukah Tuhan kepada kami? Kami sudah berdosa, kami sudah meninggalkan Dia. Lalu dia minta lagi yang kedua kali. Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Lagi-lagi Bapak Ibu, saya melihat bahwa Allah yang disembah Gideon, yang disembah bangsa Israel, itu juga Allah yang kita sembah. Allah yang setia terhadap firman-Nya. Saya melihat di bagian ini Bapak Ibu. Sekali Allah memanggil Gideon dan memakai dia tetap mengerjakan bagiannya untuk keselamatan. Gideon Bapak Ibu bukanlah seorang yang sangat qualified dalam kehidupannya. Dia juga mengatakan kepada malaikat Tuhan bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Dia seperti rendah diri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada ketakutan-ketakutan Gideon yang diakibatkan minder Bapak Ibu. Hal itu bisa kita perhatikan di dalam ayat 15 pasal 6 itu. Tetapi jawabnya kepadanya. Jawab Gideon maksudnya kepada Allah, kepada malaikat itu. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia minder. Tetapi lagi-lagi Allah memakai Gideon dan dia perlengkapi dengan roh Allah untuk misi penyelamatan bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Bapak Ibu berpikir bahwa pada saat ini kita mengalami hari-hari ini dengan ketakutan, mungkin variasinya ada. Ketakutan itu diakibatkan karena dosa atau karena kita khawatir masa depan kita. Bapak Ibu percayalah, jika karena dosa, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan kita akan mengampuni dosa Bapak Ibu demi untuk dia bisa memakai Bapak Ibu ke depan. Lalu ketika Bapak Ibu kurang pede karena memikirkan masa depan atau ketakutan akan masa depan, percayalah bahwa Tuhan penguasa masa depan dan sanggup menuntun Bapak Ibu ke masa depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan, supaya Tuhan, firman itu yang berkuasa atas kita.
Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkannya. Kami minta kepada Tuhan berkati firman itu menjadi kekuatan yang baru bagi kami, memberkati sanak saudara kami dan rumah tangga kami semuanya, serta kehidupan kami dipakai oleh Tuhan untuk masa depan kami. Mari angkatlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus pun dianugerahkan kepadamu mulai hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang menjemputmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.